Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang tidak pernah beranak dan diperanakan, ketunggalannya begitu absolut dan begitu mutlak, ya. Sehingga memang tidak ada yang mampu menandingi dan menyamai ataupun menyerupai seperti dirinya, yang memang kata Allah dikatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya, baik serupa dari sisi fisik, dari sisi zat, dari sisi sifat-sifatnya, ataupun dari sisi apapun itu. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah, yang tempat bergantung seluruh kehidupan makhluknya, ciptaannya, baik yang ada di dunia maupun yang ada di di tata surya, ya, di langit, begitu ya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, bertemu kembali kita berbincang-bincang, masih kembali mencoba untuk mengkritisi isi tulisan-tulisan yang telah dituangkan di dalam Bible ini atau Alkitabnya, ya. Yang diyakini dan dipercayai oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini sebagai kitab suci. Ya, tidak mengapa. Yang jelas kita coba untuk mengambil pelajaran kembali di balik tulisan yang dituangkan di dalam Bible ini. Untuk hari ini atau untuk kali ini pembicaraan kita terfokus kepada apa yang dituangkan oleh Yohanes, ya, dalam pasal 5 ayat 36 dan 37. Ya. Yohanes pasal 5 ayat 36 dan 37. Di 36-nya, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ini perkataan Yesus, ya. Jadi seolah-olah Yesus ingin menunjukkan ada kesaksian yang Yesus sampaikan, bahwa kesaksiannya itu adalah lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Itu lebih utama gitu, lebih dianggap ini loh yang lebih benar, gitu bahasanya itu. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepada Bapa, diserahkan Bapa kepadaku. Bapa itu adalah Allah. Jadi pekerjaan yang diserahkan Allah kepada Yesus, nah begitu, supaya aku melaksanakannya, ya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang ini. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, di ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak, ya, rupanya pun tidak kamu lihat. Ya, saudara, apa sih kira-kira yang saya tidak tahu apa yang ada dalam pemikiran saudara ketika membaca dua ayat ini. Ada pengakuan Yesus yang tertuang di dalam Yohanes ini, ya. Pengakuan itu begitu, seolah-olah Yesus ini ingin membantah, ingin meluruskan, begitu ya. Ingin meluruskan apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Yohanes. Apa yang disampaikan oleh Yohanes ya banyak. Dari Yohanes 1 pasal 1. Kalau kita kaitkan dengan
Yohanes 1 pasal 1 kayaknya ini betul-betul tamparan buat Yohanes gitu ya. Nanti diperkuat lagi oleh beberapa ayat lain. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 pasal 1 itu ayatnya itu kan begini bunyinya tuh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat ini menjelaskan seolah Yohanes memberikan suatu pernyataan, memberikan satu kesaksian bahwasanya sabda itu ya, yang pada mulanya adalah sebelumnya adalah berupa sabda, firman itu kan perkataan itu. Perkataan itu bersama-sama sama Allah, lalu dikatakan firman itulah yang namanya Allah, begitu. Ini yang menjadi pernyataan kesaksian dari Yohanes, penjelasan dari Yohanes, Yesus itu adalah Allah. Nah, begitu tuh informasi dan dia sendiri itu yang memberikan satu ajaran, memberikan satu ketetapan, satu satu syariat begitu ya, satu kesaksian begitu. Dan menganggap Yesus dan Allah itu tidak terpisah. Seolah-olah begitu tuh. Namun di lain ayat, kalimat Yohanes sendiri seolah-olah kesaksian Yohanes sendiri seolah-olah dimentahkan, ya, dimentahkan oleh Yesus. Gitu. Ini tadi ayatnya, bahwasanya di ayat yang 36 ini, tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes tadi, yang menyatakan bahwasanya mula-mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama Allah, lalu firman itu Allah. Kata Yesus dalam ayat, aku punya kesaksian yang lebih penting. Artinya ini yang lebih kuat, yang lebih benar. Apa kesaksiannya? Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, Allah kepada Yesus, gitu ya, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu yang juga aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa, bahwa Allah yang mengutus Yesus. Nah, kalau kita hadapkan dan kalau kita pertemukan dengan Yohanes 1 pasal 1 tadi, itu terjadi dibilang kontradiktif, ya ada, tapi yang jelas ada pembantahan di situ. Kalau Yohanes mengatakan Bapa dan Anak atau Yesus dan Allah itu menyatu, dia juga. Ini di sini kalimat itu tidak begitu. Dua pribadi yang berbeda, yang satu mengutus dan satu diutus. Saya sudah pernah menjelaskan dalam video sebelumnya tentang siapa yang mengutus dan siapa yang diutus. Itu lihat saja di video saya yang berjudul Yesus adalah utusan nabi atau rasul begitu ya. Nah, itu sangat berbeda, saudara. Nah, di ayat yang ke-37, Yesus mengatakan lagi, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku tidak pernah, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Saudara sekalian, ayat 36 dan 37 ini begitu menjelaskan tentang terpisahnya. Pertama terpisahnya yang jelas, pertama tentang terpisahnya sosok Yesus dengan sosok Allah. Ya. Dua ayat ini menjelaskan tentang terpisahnya dua pribadi, yakni antara Allah dengan Yesus. Itu tidak menyatu. Allah sebagai pengutus, Yesus sebagai yang diutus. Sosok sang pemberi utusan, sosok sang penerima utusan. Dua ini, antara yang mengutus dan diutus ini, nggak mungkin satu pribadi. Tidak mungkin satu pribadi. Ini menunjukkan pribadi yang terpisah. Ayat ini sekali lagi membantah kebenaran
penyampaian apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi itu. Bahwasanya dikatakan di situ mula-mula firman, firman itu bersama-sama Allah, lalu firman itu adalah, itu analoginya itu analoginya tidak bisa diterima dengan akal sehat itu. Sering sebetulnya saya singgung dengan pembicaraan ini. Mula-mulanya buku ini bersama dengan handphone. Ya, sekali lagi saya ulang, mula-mulanya buku bersama dengan handphone, lalu buku ini adalah handphone. Bagaimana logika nalar berpikirnya itu untuk menerima itu? Karena buku itu tetap buku, handphone tetap handphone. Selamanya buku tidak akan pernah menjadi handphone, dan handphone tidak pernah selamanya menjadi buku. Firman adalah firman, Allah adalah Allah. Firman itu kan ucapan, lisan, dia ciptaan. Sedangkan Allah itu adalah zat yang menciptakan firman. Bukan satu esensi yang sama itu, bukan satu zat yang sama. Firman itu keluarnya dari Allah. Bukan firman itu yang Allah. Gitu. Pembicaraan saya, kata-kata saya ini keluar dari diri saya. Tapi perkataan saya ini, ucapan saya ini bukan diri saya. Artinya itu bukan merupakan wujud perwujudan dari saya. Dia hanya hasil dari pola pemikiran dan hasil dari apa yang saya keluarkan. Itu sangat jauh berbeda. Artinya antara firman dan Allah itu berbeda. Artinya ucapan saya dengan saya itu dua unsur yang berbeda. Nah, itu yang ingin dijelaskan oleh Yohanes pasal 5 ayat 36 dan ayat 37. Gitu loh. Bahwasanya antara Allah dan Yesus itu terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 37 juga dikatakan, diulang lagi tuh. Kalau di akhir 36 dikatakan bahwa Bapa yang mengutus aku. Di awal 37 diulang lagi, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Bayangkan, dia yang bersaksi tentang aku. Ingat, ada kata-kata dia dan ada kata-kata aku. Itu menunjukkan dua pribadi yang berbeda, yang yang menunjukkan bahwa bukan satu pribadi yang sama, terpisah. Itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dikatakan sih, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Saudara, Allah itu firman-Nya tidak bisa didengar oleh manusia siapapun. Bentuk fisiknya pun tidak bisa dilihat oleh siapapun. Nah, jadi kalau dikatakan mula-mulanya firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah, sementara Yesus sendiri mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat rupanya dan suaranya pun tidak bisa didengar. Berarti Yesus yang selama ini didengar suaranya, Yesus yang selama ini dilihat bentuk dan rupanya, dibantah. Bukan dibantah, tunggu dulu. Saya ulang. Yesus yang selama ini didengar suaranya, Yesus yang selama ini dilihat bentuk rupanya, yang diyakini oleh oleh Yohanes dan para pengikutnya, oleh umat-umat Kristen sekarang atau orang-orang Kristen, yang diyakini itu sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai Allah, itu tidak dibenarkan oleh Yesus. Artinya Yesus membantah itu. Yesus membantah itu. Maksud saya begini, orang yang meyakini Yesus itu adalah Allah, berarti Allah itu kan terlihat. Karena Yesus terlihat. Suara Yesus terdengar. Suara Yesus dapat ditangkap oleh para sahabatnya mereka, oleh sahabat-sahabat Yesus itu
murid-murid Yesus itu dalam bentuk yang jelas. Fisiknya dilihatkan dengan jelas. Nah, ini menunjukkan kalau kita konotasikan, kalau kita hadapkan dengan Yohanes pasal 5 ayat 37 ini, itu menunjukkan bahwasanya Yesus bukan Tuhan kalau begitu. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Allah. Kenapa? Dia terlihat dan suaranya terdengar. Sementara penjelasan Yesus di sini yang namanya Tuhan, yang namanya Allah, yang namanya Bapa itu suaranya nggak dapat didengar. Rupanya, fisiknya pun tidak dapat dilihat. Nah, ayat surat Yohanes ini menjelaskan, sekali lagi menegaskan, menggambarkan kalau dia itu bukanlah Allah dan dia bukanlah Bapa. Ya. Jadi dapat kita pastikan, saudara, kalau ada pengakuan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Yesus itu Allah 100%, manusia 100%, itu tidak benar. Itu tidak benar karena dia dua sosok, dua pribadi yang berbeda. Di dalam ayat ini jelas dinyatakan dia hanya utusan, tentu yang mengutus berbeda, dua pribadi yang berbeda. Kemudian di situ ditegaskan lagi oleh Yesus, yang namanya Allah itu, yang namanya Bapa itu, dia suaranya tidak bisa didengar. Rupanya, fisiknya, jasadnya tidak dapat dilihat. Karena memang dia tidak serupa dengan makhluknya. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ya, benar apa yang dikatakan Quran kalau begitu. Tidak ada yang serupa dengan Allah, itu tidak ada. Tidak ada yang mampu menyerupai, menandingi, menyamakan, menyetarakan, itu tidak ada yang bisa. Tidak ada seperti itu. Ya. Nah, apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 36 dan 37 ini merupakan penguat dari ayat sebelumnya. 30 ayat surat Yohanes pasal 5 ayat 30 sampai 32 di ayat yang sebelumnya. Di ayat sebelumnya apa bunyinya? Ayat 30, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, di sini pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya tidak berdaya. Ini pernah juga kita bicarakan di dalam video yang lain yang sebelumnya. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya, yaitu Allah, ya, tentu tentang kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Jadi di sini ini ayat 30, pernyataan yang di 30 dan sampai 32 itulah yang diperkuat di sini di dalam 36 dan 37 yang memberikan satu gambaran Yesus menuangkan pernyataannya di dalam Yohanes 36 dari 30 ayat 30 sampai 37 lah kita ini memang saya sengaja membalikkan ayatnya supaya penjelasannya menemui kesimpulan, ya, penjelasannya itu dapat kita analogikan supaya jelas bahwasanya Yesus bukanlah Allah dan Allah bukanlah Yesus. Allah sebagai pengutus, Yesus sebagai zat yang diutus. Allah tidak dapat dilihat, Yesus dapat dilihat. Allah tidak dapat didengar suaranya, Yesus dapat didengar suaranya. Dua pribadi yang berbeda. Ya, jadi pada intinya saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Yohanes, baik di dalam Yohanes 5 ayat 30 sampai 37 ini menggambarkan ataupun membantah pernyataan atau iman Kristen yang menyatakan Allah dan Yesus adalah menyatu. Di sini sekaligus memberikan gambaran bahwa Yesus itu tidak Tuhan 100%,
dan juga dia kalau manusia 100% benar, tapi dia bukan Tuhan 100%. Jadi apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, mula-mulanya firman, lalu firman itu bersama Allah, lalu firman itu adalah Allah, itu juga tidak benar. Ya. Sekali lagi kesimpulannya, sang utusan dengan yang diutus dua posisi yang berbeda. Allah dapat dilihat, Allah tidak dapat dilihat, Yesus dapat dilihat. Suara Allah tidak dapat didengar, Yesus dapat didengar suaranya. Oke, saudara, ini yang menjadi bahan pemikiran buat kita untuk semakin memperkuat keyakinan kita bahwasanya Yesus itu hanyalah seorang utusan Allah sebagai Nabiullah dan sebagai penyelamat untuk Bani Israel, karena memang dia seorang utusan yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Baik, demikian saudara, semoga ini bermanfaat bincang-bincang kita pada hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.